Siapakah mahram kita yang boleh bersalaman, bersentuhan dengan kita Pak Ustaz? Karena antara ipar kita apakah mahram? Dengan guru, dengan murid? Karena banyak orang sembarangan salaman. Saya dengan mahasiswi tidak. Tapi anak-anak MDA ini kalau salaman, kan anak kecil, menengok anak-anak ingat kita anak di rumah, menengok mahasiswi lupa bini kita di rumah. Jangan karena alasan murid, ingat talbisu iblis, setan sedang bermain. Dia sudah akil balik, tangannya lembut, ada getaran-getaran syahwat. Saya tak bersahwat Pak Ustaz. Berarti homo. Hati-hati. Nah, adapun adik ipar, kata Nabi jangan kalian dekat-dekat. Wa kaifal hamu? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu mati kata Nabi. Ipar mati. Kenapa ipar itu disebut mati? Saya nikah dengan kakaknya, saya mesra dengan adik ipar. Ini kalau sempat terjadi mati. Kisah nyata, true story. Bertanya ke saya, Pak Ustadz, boleh saya nikah lagi? Boleh. Suruh izin, surat izin atasan. Tapi kalau saya menikah hancur rumah tangga nih Pak Ustadz. Kenapa? Yang suka sama saya itu adik ipar saya. Tengok, sudah macam adik saya, sudah macam adik saya, sudah macam. Berapa lama yang awalnya macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Adik ipar, Ustadz punya adik ipar, punya. Pernah Ustadz salami sekali, haram tak pernah salam. Asal dia mau salaman, jaga. Aneh kata orang. Ja'al Islamu gharibun. Islam di waktu datang dulu pertama kali aneh. Fasawfa yakunu ghariban di akhir zaman, dia akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri. Adik ipar tak disama. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu. Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, "Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal?" 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak salat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur. Di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun. Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf, mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa. Nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa aku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa aku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua. Menitipkan anak kepada orang tua, dua efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu. Tak pernah mak kita itu menolak. Kalau saya titipkan, "Mak, jaga anakku sebentar," tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. "Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah, kasih duit. Tapi untuk ini tak usahlah." Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya, anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Sebelum dia pakai celana sudah dipakaikan, sebelum dia mau minum sudah dituangkan. Maka dia mengalami kekacauan otak gara-gara dibesarkan oleh nenek, karena dimanja-manja. Kebanyakan cucu-cucu yang kacau itu salah satu sebabnya adalah karena dimanja oleh nenek. Hati-hati. Sholat jamaah di waktu asar, mana yang didulukan Pak Ustaz? Zuhur dulu atau asar dulu? Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Mualat itu berurutan, tidak mesti zuhur dulu. Kalau ada yang melaksanakan zuhur dulu, dia menjaga urutan. Zuhur baru asar. Kalau ada yang melaksanakan asar dulu, dia melaksanakan asar karena menghormati waktunya waktu asar. Tidak disyaratkan mualat. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau saya musafir,
sampai ke Minas Kandis, sampai di Kandis ada sholat asar, maka saya sholat asar dengan imam, setelah asar baru saya sholat zuhur. Begitu tentang masalah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lampang metal pula itu. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil, itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko, Maroko itu pakai kunut subuh. Sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Iya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yanzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi bukan baru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah fitnah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlaq, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Ada tak dalilnya? La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang?
Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan, hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api.